Misteri Rumah Warisan Nenek. Bab 2. Tagar Ulah Jin Usil. Tolong, teriakku histeris. Non, kenapa? Ada apa? Pergi kau setan, iblis, jin, demit. Jangan ganggu aku. Non, ini bapak, buka matamu. Ini bapak, non. Hei, demit sialan, jangan pura-pura kamu ya. Maumu apa, hah? Lagi-lagi cengkraman itu semakin erat mengguncang-guncang tubuhku. Tapi tunggu. Tadi itu suara Pak Dadang, dia asli atau si jin usil yang pura-pura? Perlahan-lahan ku buka mata. Non ketempelan, ya? Tanya Pak Dadang yang sepertinya memang asli. Ah, ini bapak kan? Bukan hantu, balikku tanya dia. Oh alah, ya ini bapak non. Masa hantu, sih? Bapak dari mana? Kenapa gak pamit dulu? Tanyaku sedikit kesal. Bapak lagi ganti ban mobil non, tadi banyak kempes, ucap Pak Dadang menerangkan. Wah, jangan-jangan suara ketukan yang kudengar tadi suara Pak Dadang yang mengganti ban, batinku. Lalu Pak Dadang membuka pintu belakang mobil dan memasukkan ban yang sudah dia ganti. Kuperhatikan gerak-geriknya waspada, kalau ini masih ulah jin usil itu. Non, sebentar lagi maghrib, kita lanjut jalan atau berhenti dulu? Tanya Pak Dadang yang sudah duduk di balik kemudi. Syukurlah, kali ini aku yakin dia Pak Dadang yang asli. Tidak mungkin demit mengingatkan sholat maghrib, kecuali jin Islam. Jalan saja Pak, kalau sudah di perkampungan baru kita berhenti. Seingatku sebentar lagi ada perkampungan, jawabku pada Pak Dadang. Setelah kejadian yang baru saja aku alami, rasanya enggan berlama-lama di tempat ini. Menurutku sangat aneh, jalanan sepi tanpa ada yang lewat. Padahal ini perkebunan karet, tapi tidak ada pekebun yang terlihat. Tempat ini sunyi sepi. Pak Dadang sudah mulai menyalakan mobil kembali, deru mesin sudah terdengar. Kuatur posisi duduk yang nyaman, rasa kebelet yang aku rasa tadi masih belum hilang. Berharap cepat tiba di perkampungan, dan menuntaskan hajat ini. Sama dengan. Duh, kok kita belum juga keluar dari perkebunan karet ini ya Pak, padahal hampir setengah jam. Maghrib pun sudah hampir habis. Entah mungkin karena faktor kebelet, rasanya sangat lama untuk tiba di perkampungan warga, padahal 5 tahun yang lalu saat kembali karena nenek meninggal, kebun karet tak sepanjang ini. Iya nih non, padahal bapak sudah lumayan ngebut. Tapi belum kelihatan satu rumah warga pun, jawab Pak Dadang yang juga merasa tak kunjung keluar dari perkebunan karet. Mudah-mudahan sebentar lagi ya Pak. Pak Dadang mengangguk lalu bertanya, tadi non kenapa sih, kok ketakutan gitu? Tadi ada demit yang mirip sama bapak, pura-pura jadi bapak maksudku. Tapi bapak dengar non baca niat buka puasa, sama kalau gak salah, doa masuk WC ya, non, kata Pak Dadang yang wajahnya nampak sedikit menahan tawa. Anu Pak, lalu aku tertawa terbahak mengingat kejadian barusan. Tanpa kusadari ternyata sudah salah membaca doa. Dan malunya lagi, ternyata Pak Dadang mendengar itu semua. Berkali-kali bapak panggil, malah dibacakan doa masuk WC, kelakar Pak Dadang, yang membuat aku semakin malu. Masih sambil menahan tawa Pak Dadang terus saja membahas hal memalukan yang baru saja aku alami. Katanya pemburu hantu, lihat begitu saja gak kuat non, lalu dia terbahak. Aku pun ikut tertawa, bersama Pak Dadang. Sambil membahas kejadian memalukan yang menimpaku barusan, ku perhatikan sesuatu di luar sana yang terasa begitu amat janggal. Waktu maghrib pun sudah lewat, kami pun belum tiba di perkampungan. Ada yang aneh, pikirku. Kok diem, non? Tanya Pak Dadang yang melihatku terdiam. Aku merasa ada yang aneh Pak, coba kita berhenti sebentar, pintaku. Pak Dadang menghentikan laju mobil, dan memutar kepalanya ke arah belakang di mana aku duduk. Lalu bertanya, ada apa, non? Tidak Pak, ayo kita jalan. Ku minta Pak Dadang menyalakan mobil lagi setelah memperhatikan satu pohon karet yang janggal menurutku. Deru mesin mobil sudah terdengar kembali, mataku masih fokus dengan satu pohon karet di sebelah kiri jalan.
15 menit berlalu, aku sangat yakin dengan dugaan di dalam hati ini. Tetapi untuk memastikan bahwa aku sedang tidak mengada-ada, ku minta Pak Dadang menghentikan laju mobil. "Berhenti, Pak. Ada apa, Non?" tanya Pak Dadang yang heran dengan tingkahku. "Berhenti saja, nanti ku jelaskan." Pak Dadang menginjak rem dan mematikan mesin mobil. Dengan wajah yang penasaran dia bertanya, "Ada apa sih, Non? Jangan buat penasaran. Kita masih di tengah kebun karet, bahaya Non, takut ada perampok." "Gak akan ada yang bisa merampok kita, Pak," sungutku. Wajah Pak Dadang mengernyit. Aku tahu dia sangat penasaran. Dan dari wajahnya tampak ketakutan. "Pak, dengarkan perkataanku ini. Ingat, Pak, Bapak harus fokus," ujarku pada Pak Dadang, yang dibalas anggukan olehnya. "Pak, perhatikan pohon karet itu." Pak Dadang mengikuti arah telunjukku. "Di antara banyaknya pohon karet, hanya pohon itu yang bercabang, kan?" Pak Dadang kembali mengangguk. "Baiklah, sekarang Bapak menyalakan mobil. Dan tetaplah fokus pada pohon itu." "Wah, Non, jangan bercanda dong. Kalau kita nabrak, gimana?" ucap Pak Dadang yang heran dengan rencanaku. "Pak, kita tidak akan menabrak siapapun. Cepat, Pak, lakukan apa yang baru ku minta tadi." Ragu-ragu Pak Dadang menyalakan mobil. Setelah mobil menyala diinjaknya gas perlahan-lahan, sambil terus menatap satu pohon karet itu. Deru mesin mobil sudah meraung-raung. Sepertinya Pak Dadang kali ini sudah menyadari apa yang kucurigakan. Nampak jelas wajah Pak Dadang ketakutan. Semakin keras diinjaknya gas mobil. "Sudah, Pak, berhenti," pintaku, yang melihat wajah Pak Dadang pucat ketakutan. "Non?" tanya Pak Dadang gugup. "Iya, Pak, pasti ini ulah jin usil itu," tuturku memotong kata-kata Pak Dadang. Bibir Pak Dadang nampak komat kamit membaca doa. Aku sendiri sedang mengingat-ingat sebuah cerita yang pernah dituturkan Pak Ridwan. Beliau adalah guru ngajiku, dan banyak memberi ilmu. Sepertinya beliau pernah menceritakan satu kisah tentang Nabi Muhammad SAW ketika melakukan Isra Miraj. Pak Ridwan menceritakan, ketika Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Miraj, beliau sempat diberikan Allah kelebihan untuk melihat jin. Kala itu beliau dihampiri sekumpulan jin ifrit yang hendak menyerang dengan membawa api. Lalu malaikat Jibril berkata, "Maukah engkau aku ajarkan suatu kalimat? Apabila engkau mengucapkannya, maka apinya akan padam dan dia akan jatuh tersungkur pada wajahnya." Dan ya, aku ingat doa itu. Tanpa berpikir panjang, aku mengucap ta'awuz dan membaca doa. "Auzubi wajilahil karimi wa bi kalimatilahit tammati lati la yujawizuhuna barun wa la fa'ajirun min syari ma zara'a fil ardi wa min syari ma yahruju minha wa min fitanil laili wa nahari ila tarikan yatruku bihairin ya Rahman." Amin. Seketika mobil yang aku tumpangi bergerak, terguncang-guncang kesana kemari seperti kapas yang melayang. Tak putus doa yang kupanjatkan, mulai dari ayat kursi, dilanjut dengan surat Al-Falaq juga Anas. Surat-surat yang dipercaya juga bisa mengusir jin, dan melindungi diri. Mobil semakin bergoyang-goyang, hingga membuat aku dan Pak Dadang yang berada di dalamnya terhempas ke sana kemari. Terlihat dari dalam mobil, suasana di luar yang tadinya gelap gulita tanpa ada cahaya bulan dan bintang perlahan mulai terang. Angin yang berhembus kencang menggoyang-goyangkan dedaunan pohon karet. Aku dan Pak Dadang masih terus membaca doa. Sambil sesekali kami saling pandang untuk menguatkan, untuk tidak takut dan menyerah. Tak lama kemudian, mobil yang kami tumpangi terasa terbanting keras, membuat aku dan Pak Dadang tersungkur. Seiring suasana yang mulai terang terkena sinar bulan dan bintang. Hembusan angin yang tadi seperti berputar-putar pun sudah hilang. "Alhamdulillah," ucapku dan Pak Dadang bersamaan. "Kita selamat, Pak." "Iya, Non, ya Allah, pantaslah dari tadi kita tidak kunjung menemukan perkampungan warga." Itu karena bersambung.